Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya ingin meminta pencerahan, Buya. Istri saya ketika marah sering membawa-bawa dan menjelekkan orang tua saya. Hal itu sangat membuat saya tidak bisa menerima karena orang tua saya selama ini selalu bersikap baik kepadanya. Setiap ada masalah ia selalu mengungkit hal-hal yang sudah berlalu dan tidak suka bila dinasehati. Saya merasa sangat tersakiti, bahkan kadang muncul rasa marah yang berat hingga saya takut mengucapkan atau melakukan hal yang tidak pantas. Buya, bagaimana seharusnya saya bersikap? Apakah saya harus tetap mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti ini? Saya bingung dan sangat berharap nasihat dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir-akhir ini, memang yang kami serukan kepada masyarakat adalah membenahi rumah tangga. Bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Sebab dari rumah tangga yang baik inilah nanti akan muncul generasi yang baik. Tapi kalau rumah tangganya tidak baik, bapak ibu tidak baik, maka itu nanti akan jadi referensi buat anaknya. Contoh. Rujukan untuk menjalani hidup. Sehingga nanti akan generasi selanjutnya yang juga kotor, jelek seperti generasi bapak ibunya. Maka ini adalah yang kami hadirkan di beberapa kota akhir-akhir ini adalah bagaimana kita membangun rumah tangga yang baik. Termasuk di antara yang harus dihindari adalah menyakiti pasangan dengan lesan atau perilaku. Karena itu meruntuhkan cinta. Baik secara langsung mencaci langsung atau mencaci, mohon maaf, mencaci ibunya, mencaci ininya. Biarpun mohon maaf. Lihat. Mohon maaf Anda saja, to the point. Sejelek apapun mertuamu, mohon maaf. Kalau Anda caci dan Anda tolak, sakit anaknya. Kenapa kok tidak ditutup aibnya, dimaafkan atau bagaimana dibangun? Tapi mencaci, biarpun dia layak dicaci, menyakitkan. Apalagi jika mertua yang dicaci adalah bukan yang salah. Apakah tidak sadar kalau itu memangkas cinta sehingga suaminya menjadi tadi itu. Ngomong apakah bisa gimana apakah harus dilanjutkan. Ngomong begitu kok gampang banget. Karena sebetulnya laki-laki itu sudah nek dengan perempuan itu. Perempuan yang tidak baik dengan ayah ibunya, perempuan yang tidak baik dengan mertuanya. Makanya ini kami jadikan dasar pertanyaan ini insyaallah untuk Anda. Ayo kalau Anda sebaliknya, kalau Anda ingin merayu pasangan Anda, baik-baiklah Anda dengan mertua loh ya. Kebalikannya. Jadi dia adalah perempuan yang dungu, yang tidak mengerti bagaimana merayu orang yang dicintainya. Sesuai dengan penuturan sang suami, ibunya baik-baik saja loh ya. Ternyata sang istri, ibunya kan baik-baik, kata si sang suami. Istrinya Masya Allah jahat, ngungkit-ngungkit, wah ini serem, merusak. Dan sang suami pun bisa tiba-tiba berubah menjadi benci. Pada akhirnya tidak menemui keindahan dalam hidup. Bahkan kalau seandainya lah ini, ibunya tidak baik sekalipun, tidak harus kok main caci maki. Kan masih ada kata maaf atau menghindar. Kalau memang mertuamu sangat jahat, sangat tidak baik, cukup menghindar saja. Tidak harus Anda bawa dalam ungkapan-ungkapan yang sebetulnya itu menyakiti suami Anda. Kenapa? Apa bentuknya ibunya loh ya. Kalau Anda cerdas, Anda betul. Mertua Anda tidak baik, dia benar, cukup Anda diam. Bisa diskusi dengan suami, menasehati, tapi tanpa harus mencaci, mengolok, merendahkan. Ini cara hidup yang baik. Kemudian bagi seorang suami, jika betul yang Anda katakan bahwa ibunda Anda baik-baik, kemudian istri Anda semacam itu, sudah. Bukan dilarang lagi kalau Anda ingin menjauhkan istri Anda dari kehidupan. Karena apa? Anda punya seorang ibu. Yang setiap saat akan tersakiti. Kalau Anda mempertahankan bisa jadi Anda menyakiti ibu Anda setiap saat. Karena Anda mendatangkan seorang perempuan yang menyiksa ibunda Anda dengan lesannya, dengan perilakunya. Nah, karena ini perempuan yang menyakitkan. Perempuan menyakitkan, menjadikan rumah itu tidak indah. Cuman yang lebih utama adalah Anda nasihati sampai benar dong, itu utama. Artinya kalau seandainya Anda sudah tidak mampu dan bagi Anda sangat menyakitkan, ini bahaya sekali, sah. Karena sudah memenuhi syarat. Di antaranya istri yang boleh dicerai adalah istri yang mengganggu. Tidak bisa dibenahi, menyakitkan. Nah ini seperti ini.
Sama seorang istri boleh minta cerai kalau memang suami mengganggu, menyakitkan. Kan begitu, sama bolak-baliknya. Jadi kalau memang Anda yang bisa mengukur, demi masa depan Anda yang baik, ibunda Anda nomor satu dalam kehidupan Anda. Lah kok ada yang berani ganggu ibunda Anda? Wah ini, ya bermasalah dong. Biarpun itu istri Anda, ibumu. Tapi tetap yang utama adalah Anda nasihati istri Anda agar bisa sadar menjadi baik. Kemudian kalau memang ternyata yang jelek adalah ibunda Anda, kalau yang jelek ibunda Anda, ya tetap Anda wajib menasihati sang istri agar tidak semacam itu, dan Anda mungkin mewakili ibunda Anda untuk minta maaf dan seterusnya. Baru setelah itu diskusi Anda dengan istri, apakah harus mencaci, mengolok? Kan tidak harus. Biarpun ibunda Anda ibaratnya jelek, tapi kan istri nggak harus mencaci, mengolok. Budaya mencaci dan mengolok bukan budaya baik. Ingat, kalaupun mertuamu yang hadir di sini tidak baik, bukan berarti harus Anda caci, Anda olok. Lebih baik Anda menghindar, tidak komunikasi dengan dia, kirimin duit aja sudah baktinya. Tidak usah mencaci menyakiti pasangan Anda. Kalau sudah pasangan Anda tersakiti, apa yang dirugikan? Yang dirugikan Anda hilang cintanya. Sehingga hambar hidupnya dengan Anda. Kenapa Anda suka mencaci ibunya dia? Mana kehidupan indah setelah itu? Baik, kurang lebih seperti itu. Kalau memang ternyata berat bagi Anda menjalani hidup dengan semacam ini, apalagi itu ada ibunda Anda, boleh. Karena memang betul, kalau ini benar apa yang Anda tuturkan. Istri tidak benar, suka marah, ngungkit-ngungkit dan seterusnya. Sementara ibunda Anda baik-baik, kalau sudah semacam itu, ya boleh kalau Anda ingin mencerai. Tapi tetap kalau bisa nasihati sampai benar. Bukankah itu adalah istrimu? Tugasmu adalah membenahi istrimu. Dan semoga istrimu mendengar suara ini juga menjadi sadar kok. Sebenarnya dengan itu kan menghilangkan cinta di hati Anda. Dan secara otomatis mungkin sudah hilang kok cinta Anda kepada dia. Hanya karena terlanjur dia punya anak, barangkali begitu kan? Hilang cinta itu. Semoga istri Anda mendengar suara ini lalu berubah dan besok menjadi baik dengan mertua. Kemudian setelah itu damai dan indah. Itu harapan kami. Wallahu a'lam bishawab. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.